Filsafat jiwa, yang berawal dari Yunani kuno, merupakan permulaan penyelidikan rasional tentang apa itu jiwa. Seiring berjalannya waktu, konsep jiwa mengalami pergeseran makna, berevolusi dari substansi metafisik menjadi kajian analitis tentang pikiran dan kesadaran. Seperti diketahui, permulaan filsafat ditandain dengan menentang segala mitologi dengan mengedepankan akal pikiran untuk mengkaji fenomena alam semesta. Di tengah penyelidikan ini, muncul dua pandangan utama mengenai hakikat jiwa, yaitu Plato dan Aristoteles. Plato memandang jiwa sebagai substansi non-fisik yang abadi, sempurna, dan terpisah dari tubuh, di mana jiwa tetap ada setelah kematian tubuh fisik. Konsep jiwa Plato terbagi tiga aspek, yaitu akal, semangat atau keberanian, dan nafsu atau keinginan. Sementara, Aristoteles mengajukan pandangan hilemorfisme, yaitu materi dan bentuk. Menurut Aristoteles, jiwa adalah bentuk dari tubuh, atau aktualisasi tubuh, dan tentunya bukan entitas terpisah. Dengan demikian manusia merupakan kesatuan jiwa dan tubuh. Terkait keabadian jiwa, karena jiwa muncul dari potensi materi, maka menurut Aristoteles saat tubuh hancur karena kematian, jiwa juga ikut lenyap. Kant saluran, di abad modern awal, René Descartes menghidupkan kembali dan memformalkan dualisme substansi secara radikal. Di mana Descartes mendefinisikan jiwa sebagai res cogitans, yaitu substansi berpikir, yang non-fisik dan terpisah dari res extensa atau tubuh. Namun persoalan yang banyak disorot dari konsep jiwa Descartes ini adalah masalah pikiran tubuh, bagaimana dua substansi yang berbeda dapat berinteraksi dan saling memengaruhi. Persoalan yang ditujukan pada konsep jiwa Descartes tersebut pada lanjutannya membuka keran lebar-lebar dalam memahami apa itu jiwa. Di abad ke-20, kajian tentang jiwa klasik mengalami pergeseran radikal, di mana filsafat barat kontemporer terkait erat dengan perkembangan dunia empiris yang menyebabkan topik tentang jiwa teralihkan ke masalah pikiran dan kesadaran. Namun, sebelum jauh melihat bagaimana bentuk pergeseran makna dalam filsafat jiwa ini, patut sekiranya kita tanyakan mengapa terjadi pergeseran makna ini. Kant saluran, selain kritikan dualisme Cartesian, alasan lainnya dapat disertakan dalam pergeseran konsep jiwa adalah pengaruh sains dan metode ilmiah, tepatnya aliran empirisme dan positivisme, seterusnya juga disebabkan oleh perkembangan neurosains dan psikologi modern. Pertama, sains dan metode ilmiah. Sejak era pencerahan dan setelahnya, terjadi pergeseran dari metafisik menuju pengetahuan yang dapat diverifikasi dan diobservasi secara empiris, kemudian aliran positivisme dengan pilar pengetahuan hanya berdasarkan fakta empiris, menyebabkan konsep jiwa klasik yang tidak dapat diukur secara ilmiah mulai kehilangan relevansinya dalam diskursus keilmuan. Kedua, perkembangan neurosains dan psikologi. Ketika psikologi berdiri mandiri di akhir abad ke-19, ia mulai meninggalkan konsep jiwa metafisik dan beralih ke studi tentang kesadaran, perilaku, dan proses mental yang dapat diteliti melalui eksperimen, observasi, dan introspeksi. Sementara kemajuan dalam neurosains memperkuat pandangan bahwa pikiran dan kesadaran tidak terpisah dari tubuh, melainkan aktivitas otak. Hal ini memberikan dasar fisik dan empiris untuk fenomena mental, sehingga konsep jiwa metafisik menjadi kurang relevan untuk menjelaskan aktivitas mental. Bahkan aliran behaviorisme sempat menolak studi tentang pikiran dan kesadaran dan fokus pada perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, perubahan makna dalam filsafat jiwa adalah cerminan dari pergeseran paradigma dalam pemikiran barat dari dominasi spekulasi metafisik menuju penekanan pada rasionalitas dan bukti empiris yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan. Jiwa tidak hilang, tetapi diredefinisikan sebagai fenomena mental yang kompleks, seperti pikiran dan kesadaran, yang kini menjadi objek studi kolaboratif antara filsafat, psikologi, dan neurosains. Kant saluran, selanjutnya mari kita lihat bagaimana bentuk pergeseran makna dalam filsafat jiwa yang terjadi pada masa kontemporer.
Salah satu filsuf analitik yang mengkritik dualisme Cartesian adalah Gilbert Ryle, dengan sorotan kesalahan kategori, yakni membayangkan pikiran satu kategori yang sama dengan materi. Ryle berargumen bahwa, mentalitas bukan substansi batiniah yang tersembunyi, melainkan segala interaksi dan disposisi tingkah laku yang dapat diamati dan dipublikasikan. Sementara itu, dalam filsafat pikiran muncul fungsionalisme, yang berpandangan bahwa, pikiran tidak didefinisikan oleh substansi fisik, tapi oleh fungsinya. Adapun dalam hal kesadaran dapat dilihat pada pemikiran David Chalmers yang merumuskan kesadaran sebagai kualitas pengalaman subjektif, yaitu bagaimana seorang merasakan melihat warna merah. Chalmers mengklaim bahwa, ini adalah masalah ontologis yang mungkin memerlukan penambahan kesadaran sebagai fitur realitas yang tidak tereduksi. Kant saluran, perjalanan filsafat jiwa adalah cerminan dari pergulatan antara keyakinan metafisik dan penyelidikan empiris. Makna jiwa dalam filsafat barat berevolusi dari substansi batiniah terpisah, menjadi kesatuan fungsional, kemudian didekonstruksi menjadi segala interaksi tingkah laku oleh Ryle, dan akhirnya direformulasikan sebagai pikiran dan kesadaran yang terus diperdebatkan dalam konteks sains dan pengalaman subjektif. Semoga bermanfaat dan terima kasih.